CEO dengan aset triliunan. Malah berpakaian sebagai petugas kebersihan untuk mengunjungi perusahaan putrinya. Awalnya hanya ingin membantu secara diam-diam, tapi malah melihat pemandangan yang tidak pantas. Hanya melihat seorang asisten kecil, malah menyentuh salah satu petugas kebersihan. Sungguh lebih buruk dari binatang. Bagaimana bisa manajer Han melakukan hal seperti ini? Bagaimana kalau kita membantunya? Sudahlah, satu hal kurang dari satu hal lebih. Mari kita bekerja. Biarkan aku pergi. Jangan. Melihat banyak orang tidak membantu. Saat itulah CEO wanita tidak bisa bertahan. Langsung menarik pria itu menjauh. Kemudian mengayunkan tongkat untuk memukul. Hal ini langsung membuat pria itu marah. Dengan satu perintah, 200 pasukan khusus masuk. Langsung mengelilingi mereka. Tapi meskipun begitu, CEO wanita tidak panik sedikitpun. Ketika pria itu mengayunkan tangannya, pasukan khusus menyerang wanita dengan rapi. Namun sang CEO hanya sedikit bertindak. Langsung menghantam mereka keluar hingga 100 meter. Kemudian menyapu bersih seperti menghadapi ribuan tentara. Dalam sekejap, semua vas bunga terbalik di tanah. Adegan yang sangat ganas ini, hampir saja membuat asisten kecil itu kencing tak tertahan. Namun kemudian dia mengambil cangkir teh antik di atas meja. Langsung melemparkan ke arah wanita CEO. Bukan, kenapa kamu bersembunyi? Apakah kamu tahu? Set teko tanah liat ungu ini. Berapa nilainya? Bernilai puluhan juta. Jika kamu dijual, kamu tidak akan bisa menggantinya. Kamu memukul. Aku belum bisa menghindar. Set teko tanah liat ungu ini kamu yang merusaknya. Seharusnya kamu yang bertanggung jawab. Kentut, jangan bicara sembarangan. Kamu yang merusaknya. Ternyata dia ingin mencemarkan nama CEO. Namun yang tidak dia ketahui adalah, dia sendiri yang jatuh hari ini. Dia telah mengganggu entitas apa? Sungguh tidak tahu diri. Namun CEO wanita tidak bisa dianggap enteng. Langsung meninju pria itu di hidungnya. Melihat wanita itu tidak terpengaruh, Chairman dan tamu kehormatan segera tiba. Tapi tepat pada waktunya, Wakil Presiden Eksekutif Grup Zheng Xiang tiba. Pria melihat bantuan tiba. Seketika berubah ekspresi wajahnya. Kemudian semua masalah dialihkan ke wanita. Semua salahnya. Ibu-ibu, kamu sudah pasti mati. Membersihkan kebersihan. Chairman dan tamu istimewa segera tiba. Han Mingxing, bagaimana kamu mengawasi pekerjaan kebersihan? Wakil Presiden Cheng, ini bukan salahku. Semua salahnya. Semua karena si pembersih ini. Kemampuan bisnisnya buruk saja sudah cukup. Membersihkan toilet saja. Semua tidak bisa membersihkan dengan benar. Selain itu, bahkan merusak teko porselen ungu Chairman. Sampai pecah. Saya meminta dia untuk mengganti rugi. Dia bahkan memukul saya. Lihatlah. Hanya omong kosong. Saya tidak peduli siapa yang benar siapa yang salah. Saat ini waktu sangat mendesak. Profesor Ji sudah tiba. Mobil ketua juga sudah sampai di bawah gedung. Han Mingxing, segera panggil orang untuk membersihkan tempat ini. Bersihkan tempat ini untuk saya. Apakah tentang pembersih ini? Mengambil pertanyaan. Mengapa yang dibawa adalah saya? Dia malah tinggal. Karena dia memiliki paman dari direktur perusahaan. Apakah kalian berencana untuk menyalahkan semua tanggung jawab kepada saya? Apa kau pikir dirimu berani meragukan pengaturan dari Wakil Presiden Cheng? Pengaturan yang meragukan. Mengapa saya tidak bisa meragukan? Ternyata perusahaan Anda sangat suka menjalin hubungan. Kamu memiliki paman dari direktur perusahaan. Saya masih punya satu putri dari direktur perusahaan. Apa? Kakak perempuan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Tapi kamu tidak boleh berbohong untuk membantuku. Dan direktur perusahaan akan segera datang. Bukan, apakah kamu mengatakan direktur perusahaan Zheng Xiang Group, Zhou Xueting adalah putrimu? Hei, apakah kamu gila? Tante, direktur perusahaan kami. Namun dalam daftar kekayaan, wanita kaya termuda. Sedangkan kamu hanyalah seorang pembersih rumah tangga. Anda juga pantas mendapatkannya. Tentang apa kebisingan itu? Saya adalah ketua grup Xiang yang terhormat. Akhirnya Anda datang. Ada seseorang yang tidak tahu diri di sini. Pembersih wanita besar. Mengklaim sebagai ibu Anda. Lihatlah, bagaimana seharusnya kita menanganinya. Ibu. Bukan, saya adalah ketua Dewan Direktur Grup Xiang yang terhormat. Apakah dia benar-benar ibu Anda? Ini sudah kacau. Zuoyu, kamu yang akan menangani masalah di sini.
Pastikan untuk menyelesaikannya sebelum Profesor Ji datang. Menangani dengan baik. Ya, Ibu, ikut saya sebentar. Ibu, mengapa kamu ada di sini? Mengapa mengenakan pakaian pembersih? Dan juga, ini yang saya belikan untukmu. Villa rumah Tianji. Mengapa tidak pergi tinggal di sana? Oke, saya akui. Saat ini saya bekerja di perusahaan kebersihan rumah. Sebagai pembersih. Tentang villa itu, saya tidak terbiasa tinggal di sana. Jadi saya tidak pergi tinggal di sana. Apa? Menjadi pembersih. Saya adalah ketua dewan direktur perusahaan Sangxiang yang terhormat. Ibuku malah bekerja sebagai pembersih. Ada apa? Saya bekerja sebagai pembersih. Membuatmu merasa malu? Bukan. Aduh, Ibu. Ibu, ini bukan masalah malu atau tidak. Kamu bilang, kalau aku makan malam dengan klien. Semua orang mulai membicarakan orang tua mereka. Orang tua orang itu, entah di rumah menikmati hidup, atau sedang berlibur di luar negeri. Aku bercerita tentang ibuku. Ternyata dia bekerja sebagai cleaning service. Ini sungguh memalukan. Aku setiap hari hanya di rumah. Hampir membuatku sakit. Aku suka mencari pekerjaan. Ada apa? Ya Tuhan. Mereka tidak tahu. Kamu sendiri yang ingin jadi cleaning service. Mereka hanya akan menggosip tentangku di belakang. Mengatakan bahwa aku memiliki masalah karakter, tidak berbakti, dan juga, saya akan segera berbaris. Pasar kecerdasan buatan. Profesor Ji dari New York, datang khusus untuk berbicara tentang kerjasama dengan saya. Aku tidak ingin dia melihat. Kamu bekerja sebagai cleaning service di sini. Profesor Ji. Dia adalah pakar otoritas dalam kecerdasan buatan. Ahli berwenang. Datang khusus untuk berbicara tentang kerjasama dengan saya. Kerjasama kali ini sangat penting. Tolong. Baiklah. Jadi begitu. Aku akan mempertimbangkannya dengan baik. Namun, Sueting, kualitas karyawan di perusahaan kalian harus ditingkatkan. Baik, Ibu. Saya punya pegangan sendiri dalam urusan perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir. Karyawan bermacam-macam. Bukankah masih harus menghadiri? Memasuki bidang baru. Apakah acara perayaan ulang tahun sekolah selama 100 tahun? Mengapa tiba-tiba membatalkan jadwal? Mengantarmu ke Hotel Marriott ya? Baik, saya mengerti. Baiklah, mari pergi. Perusahaan Suetong. Perluasan terakhir terlalu cepat. Karyawan bermacam-macam. Sekarang tiba-tiba ingin memasuki bidang baru. Mungkin agak tergesa-gesa. Profesor Ji, bisakah kita menunda kerjasama dengan grup Zhengxiang? Saya ingin mengunjungi mereka secara langsung. Berbicara langsung. Baik, saya mengerti. Xiaowei, dengan grup Zhengxiang, proyek kecerdasan buatan ditunda untuk ditandatangani. Profesor Ji, mengapa tiba-tiba membatalkan jadwal? Orang-orang dari grup Zhengxiang, mereka sudah menunggu kita di villa. Nyonya Dai baru saja menelepon. Mengatakan ingin membuat janji lagi. Berbicara secara detail. Nyonya Dai baru saja menelepon. Salah satunya adalah duo pahlawan Wall Street. Nyonya Dai salah satunya. Yes, dia juga anggota dari grup Zhengxiang. Ibu dari ketua dewan direksi. Sebelumnya tidak ada kesempatan bertemu dengannya. Kali ini pulang ke negara. Tidak tahu apakah ada kesempatan. Benar-benar seperti ibunya. Profesor Naji, kemana kita akan pergi selanjutnya? Pergi ke Hotel Marriott. Ayahku menghadiri acara hari ini. Pesta perayaan sekolah menengah. Biarkan aku menjemputnya. Baiklah. Mengapa mobilnya parkir di sana? Bukankah itu bukan tempat parkir tamu VIP? Ini adalah mobil tamu VIP kami. Tentu saja bisa. Parkir di tempat tamu VIP. Saya ingin melihat. Anda para tamu Marriott. Mereka semua siapa? Sufen, Feng Lian, Jianming. Kalian semua sudah datang. Semoga saya tidak terlambat. Daily, ini bukan mobil saya. Saya sudah bilang, pembersih dari perusahaan layanan rumah tangga. Bagaimana mungkin dia? Tamu istimewa di Hotel Marriott. Pembersih. Jianming, Feng Lian. Anda belum tahu? Pada masa itu kami peringkat pertama di kelas. Ketua OSIS Daily. Sekarang bekerja di perusahaan layanan rumah tangga. Sebagai pembersih. Ya ampun, sungguh memalukan. Tidak mungkin. Saya dengar dulu di kelas kita, selalu jadi yang terakhir setiap ujian. Yang Tian yang selalu nakal sepanjang hari. Sekarang sudah punya perusahaan sendiri. Aduh, Daily, kamu sekarang tidak sebagus dia. Apa yang terjadi? Manajer yang memiliki Porsche ini, dia memaksa untuk parkir di sini.
Saya sudah bilang padanya, tapi dia tidak mau pergi. Ini tidak bisa terus begini. Segera minta mereka pindahkan mobilnya. Bukankah itu Nyonya Daily? Mengapa dia datang? Halo, saya tidak kenal Anda. Manajer, mereka semua adalah teman sekolah lama saya. Semua datang untuk menghadiri pesta perayaan sekolah. Kita sedang buru-buru. Mobil ini dipindah-pindahkan. Sangat tidak nyaman. Atau biarkan mereka parkir di sini saja. Anda benar. Pesta perayaan sekolah Anda. Memilih Hotel Marriott kami. Merupakan pengakuan dan kepercayaan kepada kami. Semua tempat parkir VIP tersedia. Semua orang bisa parkir. Ini sudah cukup. Ayo pergi, pesta akan segera dimulai. Ayo, silakan duduk. Semua orang, silakan ke sini. Tempatnya kecil. Oh ya, Daily, saya dengar kamu punya seorang putri. Kamu di unit apa? Saya meminta anak saya. Anak perempuan saya, Sweeting. Tidak ada yang istimewa. Hanya bekerja di perusahaan. Jadi itu hanya. Dan gajinya juga tidak terlalu tinggi. Tidak apa-apa. Setidaknya itu juga merupakan pekerjaan yang serius. Oh ya, pertunjukan. Jian Ming Feng Lian, berikan saya akun WeChat anak-anakmu. Menyerahkan kepada saya. Saya meminta anak saya untuk memperkenalkan mereka untuk bekerja di grup Zhengxiang. Grup Zhengxiang, salah satu dari 3 perusahaan terbesar di kota Sihai kami. Salah satu dari 3 perusahaan besar. Grup Zhengxiang. Oh, serius? Saya akan memberikan akun WeChat anak saya kepadamu. Tentu saja itu nyata. Anak saya, tapi dia adalah salah satu wakil presiden termuda di grup Zhengxiang. Wakil presiden? Betapa kebetulan. Anakmu juga di grup Zhengxiang. Apakah mungkin putrimu juga di grup Zhengxiang? Di departemen apa? Saya tidak tahu di departemen mana. Saya hanya tahu dia adalah ketua direktur grup Zhengxiang. Apa? Putrimu adalah ketua direktur? Aduh, kamu sedang bermimpi siang bolong. Daily, kamu tidak minum terlalu banyak kan? Aduh, hotel ini, tetapi milik Zhou Sueting. Ini akan didengar oleh orang lain. Itu akan merepotkan. Tetapi dia memang putriku. Cukuplah, Daily. Aku sudah sabar denganmu cukup lama. Yang hadir hari ini dalam acara perayaan sekolah kami. Bukan elit masyarakat, melainkan ahli dari berbagai bidang. Aku sama sekali tidak tahu. Kamu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Bagaimana bisa masuk ke sini? Kamu bahkan berani berkata begitu. Ketua Direktur Grup Zhengxiang. Wanita muda terkaya dalam daftar kaya. Zhou Sueting. Adalah putrimu. Aduh, lama tidak bertemu. Tak terbayangkan kamu tidak hanya terpuruk seperti ini. Belajar berbohong. Petugas kebersihan. Bagaimana sekolah mengatur? Membiarkan seorang petugas kebersihan. Mari datang ke perayaan ulang tahun sekolah kami yang ke-100. Ini bukan merendahkan kualitas sekolah kita kan? Ya, betul sekali. Dengan penampilan sederhana seperti itu, bisa jadi wanita terkaya. Ibu dari Zhou Sueting. Sungguh menggelikan. Ah, bagaimana jika yang dikatakan orang itu benar? Katanya, nanti ada segmen sumbangan. Apakah itu nyata atau palsu? Kita akan melihat kebenarannya. Tolong diam. Dengung lonceng merayakan 100 tahun. Sekolah Sihai merayakan ulang tahunnya. Tanpa disadari, sekolah Sihai menyambut perayaan 100 tahun. Baik. Terima kasih banyak. Semua orang yang bisa menyisihkan waktu untuk datang ke sekolah Sihai kami. Pesta perayaan ulang tahun sekolah. Di bawah arus waktu yang mengalir deras. Sekolah kita, gedung pengajaran dan fasilitas dasar, sudah sangat usang. Rencana perluasan juga mendesak. Kami berharap para alumni yang luar biasa dapat memberikan sumbangan dengan tulus. Mendukung pendidikan di sekolah. Membantu sekolah untuk dapat berkembang lebih baik. Kepala sekolah, apa yang kamu bicarakan? Kami, itu semua adalah hasil dari sekolah kita. Bakat dan elit, untuk membangun sekolah. Itu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita bisa mencapai prestasi hari ini. Semua berkat sekolah kita dulu, yang merawat dengan penuh perhatian. Baiklah, saya Liu Guanjun dari Angkatan 05. Bersedia untuk perkembangan sekolah. Mendonasikan 1 juta. Aduh. Astaga, Angkatan 13 Hu Ziqiang. Mendonasikan 2 juta. Angkatan 17 Zhao Yuchai. Mendonasikan 888.000. Angkatan 96 Liu Fenglian. Mendonasikan 10 juta. Aduh, Angkatan 96 Chai Jianming.
mendonasikan 30 juta. Baik, terima kasih kepada semua alumni. Angkatan 96 Kin Suven, mendonasikan 50 juta. Langsung menyumbangkan 50 juta. Sangat berani. Aduh, memang dari grup Zheng Xiang, ibu dari wakil presiden. Aduh, permisi, bak kebersihan ini, kamu berencana menyumbangkan berapa? Aduh, dia hanya seorang petugas kebersihan. Apa yang bisa dia sumbangkan? Apakah dia akan menyumbangkan sapu? Ah, tidak benar. Barusan seseorang bilang, putrinya adalah direktur eksekutif grup Zheng Xiang, menyumbangkan 7 atau 80 juta, memberikan balik ke sekolah. Seharusnya tidak ada masalah kan? Apakah saya harus menyumbang? Berapa banyak yang harus saya sumbangkan? Tidak perlu campur tangan orang lain. Urus dirimu sendiri saja. Hanya bisa mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk. Menurutku, kamu sama sekali tidak punya uang untuk disumbangkan. Aduh, badut melompat, memalukan. Kepala sekolah, masih kurang berapa? Masih kurang berapa? Sepertinya kamu bisa menutupi kekurangan. Alma Mater Daily menghitung secara kasar jumlah yang dibutuhkan 3 miliar dana awal. Namun sekolah sudah mengumpulkan sejumlah. Masih jauh dari target kita. Masih jauh dari cukup. Bergantung padamu. Berapa banyak yang bisa kamu sumbangkan? Jadi saya akan menyumbangkan 2 miliar lagi. Menyamakan sisanya. Apa? 2 miliar. Alma Mater Daily, apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Akan menyumbangkan 2 miliar. Mendonasikan uang ke sekolah adalah perbuatan mulia. Saya akan melakukan sebagian kecil yang saya bisa. Daily, bangunlah. 2 miliar bukan 200 yuan. Kamu satu-satunya petugas kebersihan. Bagaimana mungkin? Ya, saya adalah seorang petugas kebersihan. Namun, dalam 360 bidang. Setiap bidang memiliki yang terbaik. Bagaimana bisa dipastikan? Saya tidak bisa mengeluarkannya. Jangan terlalu berlebihan. Apa yang dilakukan petugas kebersihan bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Saya dari Qianjia Zheng. Saya tahun ini tidak bisa menghasilkan 1 miliar juga. Yan, saya menyewakan beberapa bangunan. Dalam setahun juga hanya beberapa juta. Grup perhiasan saya, bisnisnya juga cukup baik. Keuntungan dalam setahun juga tidak lebih dari 2 miliar. Kamu langsung mau mendonasikan 2 miliar begitu saja? Berbohong juga harus dengan batas. Hati-hati, jangan berlebihan. Daily, jangan buang-buang waktu. Transfer atau sumbangan. Berbicara dengan data kepada kami. Oh ya, mari kita lihat. Transfer 2 miliar itu. Benar, guru. Saat ini saya tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Kamu sama sekali tidak punya. Itu banyak uang, kan? Tunggu sebentar. Aku akan minta seseorang segera membawanya. Ini harus ditangani dengan baik oleh Han Mingxing. Tidak boleh membiarkan manajer grup mempermalukan insiden dengan petugas kebersihan tersebar. Merusak citra grup. Ya, Zhou. Profesor Ji menyatakan, meminta penundaan kontrak. Menunda kontrak, ada alasan tertentu yang disebutkan. Sudah ditanyakan, namun Profesor Ji menyatakan, tidak bisa diungkapkan. Ada apa, Ibu? Anak perempuan. Aku akan menyumbangkan 2 miliar untuk sekolah Sihai. Kamu kirim orang untuk mengantarkan kartu hitam ke Hotel Marriott. Baik, aku akan segera mengirimkan orang untuk mengantarkannya kepadamu. Luar biasa. Kamu temani aku menemui Profesor Ji. Baik. Qi Feng, kamu ambil kartu hitam ini. Kirimkan ke Hotel Marriott untuk ibuku. Nyonya Daily, kartu hitam. Pelajari kata baru. Hanya sampai di sini. Kamu sebagai petugas kebersihan juga memiliki kartu hitam. Orangku akan segera tiba. Apakah itu nyata atau palsu? Akan terungkap nanti. Inilah orang yang mengantarkan kartu hitam padamu. Kartu hitam. Ayo, ayah. Biar saya perkenalkan semuanya. Ini anak saya, Ji Yun. Dia datang menjemput saya pulang. Oh, Guruji, putramu sangat tampan. Saya tidak tampan, ganteng. Jadi begitu, orang yang memberi kartu hitam. Belum sampai juga. Apakah sebenarnya tidak ada orang seperti itu? Tidak mungkin benar-benar ada orang.
Berikan kartu hitam kepada seorang petugas kebersihan. Daily, janganlah memperkaya diri dengan uang pinjaman, hanya untuk menunjukkan kekuatan sesaat. Berhutang seumur hidup, hutang yang tak kunjung lunas. Dia ingin meminjam, juga harus memiliki sebuah bank. Bersedia memberikan pinjaman 2 miliar kepada seorang petugas kebersihan. Memberikan pinjaman 2 miliar. Saya rasa dia tidak mengerti konsep miliar. Dia sama sekali tidak mengerti. Sepanjang hidupnya, mungkin belum pernah melihat lebih dari 1. Lebih dari 6 angka, bukan? Saya kira demikian. Baiklah, jangan buang-buang waktu dengan dia. Ayo, bawa penipu besar ini, tarik dia keluar. Bandara. Wanita ini, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan dengan baik. Kenapa selalu begitu? Harus mengusir orang begitu. Baiklah, tidak mengerti. Pak Jie, hari ini aku akan memberikan kepada kalian 2 orang ini wajah. Biarkan aku membantu Daily juga. Turunlah, berlutut dan ketuk 3 kali kepalamu. Teriaklah, aku adalah penipu besar. Aku akan memberikan pinjaman tanpa bunga padamu. 10 juta. Meskipun tidak bisa menyumbangkan 2 miliar, menyumbangkan 10 juta juga sangat mulia. Mimpi yang tidak masuk akal. Kamu